Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala, ilahi wahai Tuhanku, taqaddasa ridhaka. Betapa murni kerelaanmu. Wa huwal ihsanu au iradatuh. Kerelaan adalah kebaikan-kebaikannya atau iradah, ya, kemauannya. An antakuna lahu illatun, jauh dari alasan-alasan nasyiatun yang timbul minka darimu. Artinya kalau Allah rela, itu kerelaan Allah itu ya, kebagusan, kebaikan Allah, kemauan Allah atas apa yang terjadi terhadap semua makhluknya, ya. Wa illa lakunta muhtajan ila tilkal illah. Artinya kerelaan Allah murni di sini, Allah memberikan kerelaan kepada siapapun bila ilatin, maksudnya tanpa ada tekanan. Ya karena dia sang pemilik, ya semuanya dia. Kalau dia mau ridho, mau rela, ya rela. Kalau tidak rela, ya tidak rela. Ya, mungkin kalau kita kan bisa saja kita merelakan, ya oleh karena kekasih saya memilihnya itu, akhirnya aku rela seperti itu. Kalau Allah tidak, Allah yang memutuskan sendiri. Fa kaifa taqulahu illatun minni. Kerelaanmu itu tidak ada yang mempengaruhi, tidak ada yang memberikan tekanan untuk merelakan siapapun. Lah, oleh karena seperti itu, bagaimanakah mungkin engkau tidak bisa merelakan aku? Apakah ada alasan engkau akan merelakanku? Ya tidak ada alasan. Ka'amali wa ahwali, sebagaimana perilakuku dan sebagaimana juga kondisi batinku. Faridul maula la yatawaqqafu. Kerelaan Allah itu tidak terhenti ala sababin wala ilatin. Bukan karena rela, misalkan ada orang Allah merelakan terhadap seseorang, apakah dia karena amalnya baik? Ya tidak, ya rela-rela saja. Allah boleh memasukkan orang yang ahli maksiat, boleh gak dimasukkan oleh Allah, direlakan ke dalam surga? Ya boleh-boleh saja. Ya itulah kerelaan Allah yang suci, yang tidak mendapatkan intervensi dari siapapun. Bal ridahu wa sukhtuhuma sababun li a'malil amilin. Terjadinya engkau merasa direlakan atau merasakan tidak direlakan, ya oleh karena amalmu sendiri, bukan karena Allah itu tidak merelakan, ya amalmu sendiri. Sebetulnya Allah sih mau merelakan semuanya. Ternyata misalkan Allah menghalalkan segala yang halal, ya nyatanya kitanya tidak mau mengambil yang halal. Nah, itu kan berarti kita sendiri yang membuat tidak rela tuh, kita sendiri. Makanya yang dituntut itu kerelaanmu kepada Allah. Kita jangan menuntut kerelaan Allah, tidak perlu. Justru yang dituntut itu kerelaanmu atas apa yang Allah pilihkan. Allah mengatakan ini halal, ini halal, ini halal. Mau terima tidak? Ternyata kita nggak terima, ambil yang halal juga, yang haram juga. Nah, Allah tidak merelakan kamu memakan ini haram, ini haram. Kamunya tidak menerima. Allah memberikan keputusan, kamu
dalam keadaan fakir, itu kerelaan Allah. Allah merelakan dengan kefakir, kamunya tidak terima. Makanya yang dituntut kerelaan itu bukan Allah, tapi kita sendiri sebetulnya yang dituntut rela tidak dengan segala keputusan Allah. Li a'malil amilin husniha wa sayyi'iha radiya an qaumin fasta'malahum fi khidmatihi wa sakhita ala qaumin fasyaghalahum bima yub'idu an hadrati. Sehingga Allah, ketika Allah itu sudah memilihkan suatu pilihan, ini pilihan bagimu ya. Allah memilihkan kepadamu untuk tidak mengambil satu jalan. Akhirnya Allah mengharamkan itu, ini haram. Ternyata kamunya melakukan. Kayak ini namanya kamu mengambil jalan sendiri. Allah menghalalkan, ketika kamu melakukan atau mengambil yang halal dengan sendirinya, berarti kamu tuh mendekat kepada Allah. Jadi termasuk rasa dekatmu kepada Allah itu ya sikapmu. Rasa jauhmu kepada Allah juga ya sikapmu. Allah tidak jauh, bahkan Allah itu dekat kok. Yang membuat jauh atau dekat itu semuanya adalah perilaku kita. Ketika perilaku kita sesuai dengan apa yang direlakan oleh Allah, maka dengan sendirinya Anda merespon kedekatan itu. Ketika Anda mengambil jalan yang tidak direlakan oleh Allah, dengan sendirinya kamu menjauh. Ketika kamu mengambil jalan menjauh dari Allah, itulah dengan sendirinya Anda merasa dibenci oleh Allah. Allahnya benci gak? Tidak, Anda hanya yang merasa dibenci. Ya kamu saja misalkan dengan kamu punya hutang dengan dengan seseorang, ya kamunya kan nggak mau bertemu. Apa yang terjadi? Kamu rasanya dibenci, kamu terasanya. Sekalipun dia tidak mengatakan membencimu tuh, yang menghutangi tidak membencimu, kamunya seperti orang dibenci. Tersiksa nggak? Ya tersiksa sendiri, ya begitulah. Jadi Allah tidak membenci. Masa pada makhluk yang benci, membuat sendiri, membenci sendiri. Anda sendiri mengambil jalan yang salah, sehingga Anda memposisikan sendiri dibenci oleh Allah. Ilahi antal ghaniyu, engkau adalah yang maha kaya. Bizatika, dengan zatmu. Artinya bizatika itu kekayaan Allah itu bukan pemberian siapapun, bukan warisan dari siapapun, bukan tempelan dari siapapun, tapi itu pancen sifat Allah Al-Ghani. Kekayaan Allah yang akhirnya bisa mencukupi ketika ditempelkan kepada hamba, hamba itu bisa merasa tercukupi. An ayyasila ilaika an-naf'u minka. Kekayaan Allah itu bersifat zat, bersifat kenyataan, bukan warisan, bukan pemberian. Ya. Semuanya terjadi begitu saja. Fa kaifa la yakunu ghaniyan anni? Jika kekayaanmu itu bukan kekayaan warisan, bagaimanakah mungkin engkau tak akan memberikan kekayaanmu kepadaku? Ya. Artinya seseorang saja kekayaannya orang itu, bisanya orang masih berat hati memberikan hartanya, ya oleh karena hartanya kan bukan bawaan sejak lahir. Dia merasakan dapat berlelah-lelah, sehingga dia ya merasakan berat. Nah, tapi Allah, ya kekayaan Allah itu ya kaya itu ya karena dirinya. Hadza kata'ni lima qablahu
Wa qasdul musannif bihadhil munajat al-istirda wal isti'taf. Beliau dengan munajat-munajatnya ini berharap kerelaan Allah dan berharap kasih dari Allah. Wa talabul musamaha, dia berharapkan kemudahan, kemurahan. Wa tajawuz an a'malihi, dan dia juga berharap diberikan kemurahan juga, diberikan ampunan dari apa yang sudah dilakukan, amal-amalnya. Kalau amal-amal ini berarti jelas amal baik. Dari amal-amalnya al-madkhulah, yaitu amal-amal kita semuanya beralasan. Kita mau melakukan sholat, kita mau mengerjakan sholat, mau mengerjakan puasa, ya oleh karena adanya perintah. Ada tekanan perintah. Kalau perintah itu tidak ada, mungkin kita tidak akan melakukan. Bukan karena kesadaran. Sekalipun diberitahu, misalkan taruhlah puasa Ramadan, taruhlah sholat 5 waktu itu termasuk sunnah, ya mungkin hanya berapa orang saja yang melakukan. Dibuatlah di situ wajib, ya, bahkan wajib syar'i, ditetapkan dalam hukum, maka baru kita merasa diperintah. Jadi kita sendiri tidak murni sebetulnya ibadah amal-amal kita itu karena alasan, karena adanya perintah. Ilahi wahai Tuhanku, innal qada'a wal qadara ghalabadi, sesungguhnya keputusanmu dan qadarmu itu betul-betul menguasai diriku. Aku tidak akan lepas dari qada dan qadarmu, hukum dan keputusan Allah. Hukumnya begitu, maka keputusannya terjadi. Fakullama a'zimu ala ta'atin, oleh karena qada dan qadarmu itu begitu menguasai diriku, sehingga saat-saat aku berharap bisa melakukan ketaatan, terjadi justru yang terjadi kemaksiatan. Autarkil maksiyah, bisa saja saya pengen meninggalkan maksiat, besoknya terjadi lagi. Saya pengen taat, besok nyatanya tidak terjadi. Nah, ini kan betul-betul aku dikuasai oleh qada dan qadarmu, oleh hukummu dan oleh keputusanmu. Ya, di mana ada hukum kan ada keputusan kan. La yatayassaru li dzalik, semuanya tidak mudah bagiku. Artinya memang berat akhirnya aku melakukannya. Ya kalau saja misalkan kemaksiatan dan ketaatan itu tidak bergantung dengan qada dan qadarnya Allah, kita bisa buat sendiri. Kita bisa membuat ketaatan dan kita bisa menghindari kemaksiatan-kemaksiatan. Bisa saja, tapi tetap makhluk semuanya itu diliputi oleh keputusannya dan oleh hukumnya, diliputi, tidak lepas dari hukum dan keputusannya. Maka ya kita putar-putarnya di situ, nggak bisa keluar dari situ. Kita tidak bisa menciptakan ketaatan-ketaatan dengan sendirinya, tidak bisa. Bahkan kita juga kemaksiatan-kemaksiatan kita terjadinya dari mana sih?
Kadang-kadang kita besok mau berangkat bareng untuk masjid, nggak jadi, ketiduran. Nah, berarti kita juga tidak bisa membuat kemaksiatan, kita juga tidak bisa merencanakan atau membuat ketaatan. Semuanya terjadi begitu saja. Ya makanya yang perlu diperhatikan, hatimu kemana. Selama hatimu kepada Allah, maka pastilah kau akan selalu tersadar untuk melakukan ketaatan. Nah, suatu saat kau terjadi kepadamu kemaksiatan, kalau hatimu terus menghadap Allah, kamu juga akan menjadi hamba yang bertaubat. Taubat untuk ibadah sama. Wa innal hawa bisawa'iqis syahwah. Hawa itu ya dorongan-dorongan diri itu. Dia akan selalu mengikat syahwat, mengikat keinginan-keinginan, akan selalu menyeret keinginan-keinginan. Jadi dorongan-dorongan diri, hawa itu datang dan menyeret keinginan-keinginan aku, semakin banyak keinginan-keinginan. Ai bisyahwati asyabihati bil wasa'iq al-qayyud. Syahwat itu diibaratkan tali, ya. Talinya itu ditarik-tarik, diikat dengan tali, sehingga setiap hari kita itu yang terjadi, perilaku kita itu berdasarkan keinginan diri. Padahal kehidupan kita itu diliputi oleh qada dan qadarnya, oleh hukum dan keputusannya. Tapi ternyata yang terjadi semuanya keinginan diri. Ya dalam amal juga, dalam perilaku-perilaku yang menurut kita ibadah juga, jangan-jangan itu dorongan syahwat juga. Ketika kita itu sudah melihat diri, tidak melihat Allah. Asaroni, yang mana semua hawa dan syahwat itu, yang mana syahwat itu akhirnya akan mengikat diriku sendiri. Aku semakin terjerat oleh karena keinginan-keinginan. Semua yang saat ini menggelisahkan kita, membuat kita tidak nyaman, itu berawal dari keinginan diri. Oleh karena itu, fakun antan nasiroli, hamba berharap engkau zat yang akan menolong aku, hatta tansuroni ala a'dai, sehingga aku bisa menolong diriku dari musuh-musuhku. Allah menolong aku menolong diriku dari musuh-musuhku. Mana diriku? Ya kamu. Musuhmu mana? Ain nafsi wa junudiha, yaitu nafsu dan tentara-tentaranya. Mana tentaranya nafsu? Zulmah, kegelapan itu. Itulah Allahnya. Kita pengen menolong diri kita dari nafsu diri, kita berharap pertolongan dari Allah. Setelah aku mendapatkan pertolongan darimu, watan surobi, dan aku bisa menolong dengan diriku sendiri, aitan suruh ahbabi, aku bisa menolong dengan diriku. Menolong siapa? Menolong para sahabat, para kekasih-kekasihku, teman-teman dekatku, wa ashabi, dan para sahabatku, ala a'daihim, untuk memerangi musuh-musuh sahabatku, musuh-musuh kekasih-kekasihku. Musuh-musuhnya apa? Ya nafsu lagi. Ya makanya sekali lagi di dalam Al-Quran, wala apa? Kamu diperintahkan untuk membunuh, ya. Qatiluhum, ya jangan membunuh nafsunya mereka.
bukan orangnya. Kalau perang dulu ya iya. Faktulu anfusakum, masa bunuhlah dirimu, berarti kamu disuruh bunuh diri? Tidak, bunuhlah nafsumu, ya, redupkan api-api nafsumu itu. Qala Syadziliyu, berkata Syekh Syadzili qaddasallahu sirrah, waj'alna sababal ghina li auliyaika, jadikanlah kami sebab untuk mencukupi, ya mencukupi itu untuk menemani, untuk memberikan kemanfaatan, untuk memberikan. Waj'alna sababal ghina li auliyaika, jadikanlah kami sebab tercukupinya kami li auliyaika, untuk para kekasih-kekasihmu. Wa barzakhon bainahum wa baina a'daik, dan jadikanlah aku ada di antara mereka para kekasihmu, dan aku ada di antara musuh-musuhmu. Maksudnya inilah ujung-ujungnya sultanan nasiro. Sultanan nasiro itu ya, sultan itu ya zat yang patut dimintakan bantuan dan patut memberikan bantuan. Patut diminta, patut dia memberi. Nah ini dia kalau sudah menjadi sultan seperti itu, dia bisa menolong siapapun, bisa berdiri di antara orang yang taat dan orang yang maksiat. Dia bisa berdiri di sana. Kalau sampean mungkin berdirinya berkumpulnya dengan orang yang maksiat saja, ya belum bisa. Atau ada yang berkumpulnya dengan orang taat saja, nggak mau berkumpul dengan orang yang maksiat, ya belum seperti itu. Tapi kalau sultanan nasiro, yaitu kamu bisa berdiri di antara dua sisi. Sama-sama engkau tetap akan menyayangi mereka. Kalau menyayangi kekasih sih wajar-wajar saja. Menyayangi orang yang kau sukai. Kamu senang dengan taat, kamu mencintai orang-orang yang taat, ya wajar. Nyatanya dengan orang yang maksiat benci kan, ya belum hebat namanya. Atau kamu itu mau menyayangi teman-temanmu yang seperti dirimu yang suka maksiat, tapi tidak mau memberikan kepada yang lain, ya belum hebat juga. Wa aghnini bifadlika, cukupkanlah aku berdasarkan fadlmu. Ay syuhudika hatta astaghniya bika, berilah aku kecukupan dengan fadlmu, yaitu aku bisa memandangmu, cukup aku memandangmu untuk urusan hidup, untuk urusan setelah kehidupan atau kehidupan setelah kematian nanti. Cukupkan aku karena aku bisa melihatmu, karena aku memandangmu. Cukup untuk hidup di dunia, iya. Untuk akhiratnya, iya sama. Ya berarti kan apa sih yang lebih hebat daripada sekedar aku bisa melihatmu? Hatta astaghniya bika ay bisyuhudika an talabi minka, sehingga aku merasa cukup oleh karena melihatmu saja daripada aku meminta-minta. Artinya aku tidak akan merengek lagi kepadamu. Aku tidak berharap diberi ini, tidak berharap diberi itu. Cukup aku melihat dirimu saja sudah tercukupi semuanya. Ya sekarang begini, seperti kita membawa fotonya bos, fotonya saja yang dibawa.
ketika kamu makan di warung, terus tetap harus bayar kan? Mikir bayar, sekalipun kamu punya fotonya, mau fotomu bisa menolongmu untuk bayar, tidak bisa foto bos itu. Tapi kalau benar dengan bos beneran, kamu tidak usah mikir bayar. Cukup kamu merasa bersama dia, itu sudah, kamu nggak usah mikir bayarnya berapa. Ini kan faktanya begitu. Kamu diajak oleh bos makan, sekalipun makannya mahal, kamu nggak usah berpikir berapa. Kamu nggak usah gelisah untuk bayarnya, nggak usah. Cukup kamu merasakan, melihat dia bersamamu, melihat kamu bersamanya. Rasakan itu saja sudah cukup. Nggak usah ada pikiran kamu bayar, pasti dibayar. Seperti itu. Li'anna man kana musyahidan lil haqqi hadiran mah. Oleh karena seorang yang selalu menyaksikan Allah, selalu hadir bersamanya, rasanya selalu bersamanya, dia merasakan selalu bersamanya, yastahyi ayyatluba minhu syai'an. Dia akan merasa malu dari meminta sesuatu. Liru'yatihi, oleh karena dia melihat annahu muttali'un ala halihi. Dia lebih melihat lagi, aku melihat dia, dia lebih melihat aku lagi. Pandanganmu kepada Allah dengan pandangan Allah kepada mana yang lebih jeli? Mana yang lebih terang? Mana yang lebih jelas? Ya pandangan Allah kepadamu. Persoalannya kamu percaya atau tidak? Sehingga kamu seakan-akan harus berdoa, seakan-akan takut Allah lupa. Kemarin berdoa supaya dagangnya laris, hari ini berdoa itu lagi. Awas ya Allah, awas. Eling-eling, besok saya mau acara hajatan. Allah tahu, sekali saja kamu ngomong juga enggak ngomong juga Allah tahu. Yang dibutuhkan olehmu itu memang karena bagian dari Allah sendiri. Semuanya ada di sisi Allah. Sehingga kita berulang-ulang. Tapi kalau kita memaknai makna itu permintaan, tapi kalau maknai doa itu sebagai ibadah, ya nggak ada masalah. Sejak dulu sampai sekarang donganya itu terus, ya nggak apa-apa. Tapi kan sebagai ibadah, sebagai upaya pendekatan sajalah. Ada kadang-kadang anak kecil juga pinter. Misalnya keponakan kita itu, dia begitu ketemu minta uang. Paman minta uang ya, minta uang. Manja tuh. Sebetulnya dia nggak begitu betul anaknya orang kaya sebetulnya tuh. Artinya ponakan kita tuh orang tuanya orang kaya kok minta uang. Itu tuh kalau kau paham, dia manja sebetulnya. Berarti dia kan, kamu yang tua kadang-kadang kalah, dia yang pengen dekat, dia tuh sebetulnya hanya pengen dekat saja, pengen akrab. Padahal duit di kantongnya ada 200.000. Berapa kita mintanya? 1.000 saja, 1.000 minta 1.000 sini buat beli es. Ada anak yang begitu, udah cerdas. Begitupun kita berdoa, silakan minta apalah, dipanjatkan setiap waktu, enggak apa-apa. Sebagai rasa manja saja, sebagai persambungan saja. Paling tidak kita ada persambungannya kepada Allah. Lalu mau apa lagi sih ngomongnya? Ya yang pantas ya minta, udah. Qala Syadzili qaddasallahu sirrah, wa sa'idu haqqan ma aghnaitahu 'anis su'ali minka. Kata Syekh Syadzili, orang yang betul-betul bahagia siapa? Yaitu orang
yang sudah cukup, merasa cukup dari meminta-minta. Maksudnya sudah tidak banyak permintaan. Yang ada adalah komunikasi, saling menyapa, saling berhadapan, saling memandang, sudah cukup. Baru Anda bisa merasakan kedekatan itu kepada Allah. Tapi ketika dekatnya saat minta saja, kamunya minta-minta, kamu tidak akan merasakan dekat dengan Allah. Tapi kalau jadikan itu sebagai komunikasi, sebagai rasa kebersamaanmu, bahwa Allah selalu bersamaku, silakan kau berdoa, silakan kau baca, panggil namanya, asma-asmanya, menunjukkan kamu dekat. Awas ya, memanggil itu berarti kalau dipanggil kan Allah katanya dekat, nggak usah dipanggil sih. Itu manggil begitu tuh maksudnya kamu mengingat Dia, ya, merespon kedekatan Allah dengan cara begitu, menunjukkan kamu butuh Dia. Ya, Allahnya dekat. Apakah butuh seseorang itu ketika orangnya jauh, terus saya memanggil dia menunjukkan aku butuh? Ya enggak, orangnya dekat juga. Saya nyatakan aku butuh engkau. Butuh apanya sih? Ya aku butuh engkau. Karena aku tidak akan pernah lepas darimu. Aku adalah bagian dari makhluk yang konon seperti halnya bayang-bayang. Dengan bendanya, dengan zatnya. Bayang-bayang itu tidak bisa lepas, tidak bisa melepaskan diri dari zatnya. Untuk itu manusia sadar bahwa kita tidak akan pernah lepas dari Allah. Itulah yang dimaksud aku butuh Allah. Nanti butuh lagi, kamu butuhnya butuh kekayaan lagi, butuh ini, butuh. Aku perlu Dia. Tahu banyak kendaraan itu butuh bensin. Ya, bukan dia itu saking rakusnya bensin, ya tanpa bensin nggak bisa berangkat. Begitupun kita, aku butuh Allah. Buktikan aku butuh Allah itu dengan aku selalu memanggil Dia. Bukan Allahnya harus selalu dipanggil dulu baru nun. Bukan, itu rasa hamba. Ya Rozak, ya Rozak, bukan berarti aku minta rezekinya. Nyatakan aku itu tidak akan pernah lepas darimu. Aku butuh engkau. Nah, itu bagian dari upaya-upaya kita agar kita tidak ingin dijauhkan dari Allah. Antal ladzi asyraqtal anwar. Engkaulah yang menyinarkan sinar-sinar ail ma'arifa wal asrar, yaitu kemakrifatan dan sir-sirnya hamba. Itu semuanya bercahaya oleh karena cahaya itu terangmu. Sir dan asrar atau kemakrifatan, cahaya kemakrifatan dan cahaya sir fi qulubi auliyaika, yang memancar di dalam hati setiap kekasihmu. Hatta arafuka, sehingga mereka mengenalimu. Wa wahaduka, sehingga dia mengesahkanmu, enggak mau lepas darimu. Karena dia sudah tersinari hatinya, sirnya dengan kemakrifatan itu. Dia mengenali Tuhan, dia tidak akan mau lepas lagi akhirnya. Wa antal ladzi azaltal aghyar, dan engkaulah yang mengusir kegelapan-kegelapan, mengusir aghyar. Aghyar itu kegelapan. Ya kan, di mana terang datang gelap pergi tidak? Ya pergi. Ya, makanya manusia itu ya butuh Allah. Butuh Allah agar disinari hatinya, disinari sirnya. Kalau semuanya bersinar berarti di dalam dadanya tidak ada kegelapan.
Sehingga ya tidak ada kesedihan, tidak ada keraguan-raguan, tidak ada ancaman, keraguan-raguan, ketakutan, kesedihan, ancaman. Itu tuh kegelapan. Harus disadari itulah kegelapan hati. Bukan karena persoalan, bukan. Kamu gelisah itu bukan karena persoalan. Persoalan sih hanya lewat saja. Hanya ibarat seperti orang lewat saja lah. Rumahmu kudu gelap. Kamu malam-malam rumahmu gelap. Bukan karena ada orang lewat, bukan. Gak ada masalah orang lewat. Oh. Sama ada orang lewat atau tidak ada orang lewat, yang rumahmu tuh gelap. Kamu gelisah tuh oleh karena kegelapan rumahmu. Kamu gelisah itu bukan karena persoalanmu, bukan. Bisa saja ketika hatimu terang, persoalan seperti apapun ya lewat saja. Ini. Jadi kembali lagi, kita masa terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Kita harus yakin dan sadar kita dicipta oleh Allah adalah makhluk yang dimuliakan. Masa kita akan terpengaruh, gelisah oleh karena persoalan-persoalan begitu? Bisa dilihat nggak sih persoalan itu kayak apa? Nggak terlihat. Itu tuh derajatnya di bawahmu semua. Masalah-masalah yang kau hadapi itu, sekalipun ada sebabnya salah melakukan ini, sebab salah melakukan, timbul kegelisahan kan? Bukan karena itu sebetulnya kamu gelisah tuh, karena hatimu gelap. Antalladzi azaltal aghyar, engkau juga yang mengusir kegelapan. Aghyar min qulubi ahbabika, mengusir dari hati para kekasihmu. Hatta lam yuhibbu siwaka, sehingga di dalam hati mereka tidak ada yang dicintai kecuali engkau saja. Silakan datang, silakan pergi selain Allah itu. Nah, kamu pengennya jangan pergi-pergi, pengennya uang selalu ada, jangan berkurang, lelah sendiri. Itulah yang membebani hidupmu. Ketika kau semakin pelit, itulah semakin terbebani kamu. Ya. Nah sekarang mereka mencintai Allah, apa benar? Nah kembali lagi, kemarin kita sudah bicarakan, apakah seorang hamba itu patut mampu mencintai Allah? Saya jawab, tidak mungkin terjadi seorang hamba bisa mencintai Allah, karena cinta itu butuh pengorbanan. Lalu apa yang kau korbankan untuk Allah? Allah tidak butuh. Amalmu itu bukan untuk Allah, untuk dirimu. Allah tidak perlu pujian-pujian kepada Allah, itu tidak akan membuat Allah semakin hebat, tidak dibutuhkan oleh Allah. Pujian itu sebetulnya untuk dirimu. Ya, termasuk seremoni-seremoni ibadah di hadapan Allah, Allah tidak butuh kau sembah. Tidak butuh. Engkau sedang menghargai dirimu sendiri sebagai hamba. Nah, lalu bagaimana kecintaan hamba ini kok tidak bisa, tidak setara seorang hamba makhluk, ya, hamba yang hina dengan Allah yang memiliki zat kesucian, yang suci itu, yang aziz, yang agung, yang mulia, yang azim. Tidak mungkin kamu bisa mencintai dia. Makanya Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha. Allah tahu mereka tuh kalau kamu pengen mencintai Allah, kalau kamu pecinta Allah, atau kau bisa mencintai Allah, katakan Muhammad kepada mereka, fattabi'uni. Udah, ikutlah kepadaku. Katakan ikutlah kepadaku, maksudnya suruh mengikuti Muhammad. Ikutlah kepadaku.
Dia mengikuti akhlaknya, perilakunya, termasuk tata cara ibadah, ikuti. Apa yang terjadi? Yuhibbukumullah, berarti aku yang akan mencintaimu. Kamu tidak akan mungkin bisa mencintaiku. Oleh karena itu, okelah aku yang mencintaimu. Kalau aku pasti bisa. Nah, Anda pengen bertemu dengan seorang raja, ya kesulitan. Ya, sekarang saja kamu pengen bertemu dengan presiden, ya saya mungkin menduga sampai mati pun kamu tidak bisa bertemu. Kemungkinan besar. Tapi Allah pengen bertemu denganmu. Seorang presiden pengen bertemu denganmu, ya mudah. Tinggal klik namanya, cari alamatnya, besok ditemuin. Nah sekarang bagaimana mungkin seorang hamba akan mencintai Allah yang zat ketinggian itu, yang konon tidak ada yang setara. Makanya Allah yang mengalah, okelah aku yang akan mencintaimu. Kamu pengen mencintaiku, nggak apa-apa. Ikuti saja Muhammad itu, niscaya aku mencintaimu. Ketika kau punya rasa mencintai Allah, itu cintanya Allah, bukan cintamu. Ketika kau merasakan aku mencintai Allah, itu sebetulnya engkau dicintai Allah. Itu cintanya Allah, bukan cintamu. Kamu nggak punya modal untuk mencintai Allah. Modalnya apa? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, bahkan dosa-dosamu diampuni semuanya. Ikuti Muhammad, nanti Allah akan mencintaimu. Kalau kau ngarang sendiri, nggak usah ikut Muhammad, aku akan mencintai Allah, nggak bakal. Kamu tuh nggak bakal bisa, nggak bakal nyampe. Caranya begitu. Pengen mencintai Allah, ingin mencintai Allah, itu caranya begitu. Nanti Allahnya yang mencintai. Ketika kamu sudah merasakan kau cinta Allah, itu cintanya Allah. Min qulubi ahbabika hatta lam yuhibbu siwaka wa lam yalja'u ila ghairik. Sehingga hati mereka itu oleh karena terangnya nurmu, oleh karena terangnya cahayamu, sehingga hati pun ya tunduk, luluh, hatimu pun akhirnya tidak akan menyimpan cinta siapapun kecuali cintanya kepada Allah. Wa lam yalja'u, dan hatimu tidak akan pernah minggir atau bernaung, mengungsi, kecuali tempat mengungsinya adalah Allah. Sebab di dalam hatinya itu cahaya Allah. Ya kembali lagi sama, kamu akan ketika sakit, bangkrut dan sebagainya, larinya kemana? Ya kembali lagi di hatimu siapa? Kalau di hatimu Allah, pasti kau akan lari kepada Allah. Kalau hatimu selain Allah, ya mendukun. Melayu kemungkus Melayu. Ya karena hatimu tidak ada Allah. Kembali lagi, hukumnya sederhana kok, begitu saja. Ketika saya tidak bisa melihat Anda orang alim atau ahli ibadah cukup, kemana kau akan lari ketika engkau ditimpa masalah? Ketika kau lari kepada orang soleh yang paham kepada Allah, kau berharap nasihatnya, berarti hatimu betul-betul Allah. Ada cahaya Tuhan dalam hatimu. Tapi ketika kau berkata, ayo, di mana cari yang ini? Nah, berarti hatimu tuh seperti itu. Wahum, mereka itu siapa? Yang cintanya hanya kepada Allah dan mengungsinya, bernaung, berlindungnya hanya kepada Allah. Wahum awliyauka, mereka para kekasihmu. Wa hadza min 'atfis sabab 'alal musabbab. Lianna
zawal aghyar sababun fi syuruqil anwar. Kalau saya dibalik ya, karena li'anna syuruqul anwar zawalul aghyar. Ini namanya, kalau di pondok namanya sabkul yad. Sabkul yad itu salah ketik. Bahasa tangannya terlalu cepat menulisnya. Sabkul yad itu saking cerdas, ini saking tawadu, ngoreksi kesalahan, dia ngomongnya sabkul yad. Sabkul yad itu kalau kita menulis, mungkin nulisnya terlalu cerdas, cepet. Ya. Engkau dari mana? Darinya nggak ada, langsung engkau mana? Itu namanya sabkul yad. Li'anna zawal aghyar, yang tepat menurut saya itu li'annal syuruqal anwar, ya, terangnya nur itu atau dampak terangnya cahaya itu, cahayanya nur itu, zawalal aghyar akan membubarkan aghyar, akan membubarkan kegelapan. Ya buktinya kan, kamu matikan dulu lampunya, berjalan ke tempat di tengah-tengah tempat yang gelap, baru di situ kamu nyalakan lampunya. Yang pergi siapa? Yang pergi gelap. Gelap langsung pergi. Tidak ada kegelapan yang mau bertahan di situ, di sekitar cahaya itu. Nah, makanya mereka para kekasihnya Allah lebih memilih, ya, dekat kepada Allah itu ya agar supaya hatinya, sirnya diterangi dengan terang kemakrifatan kepada Allah itu, dan terangnya wahdadiyah, keesaanmu, ya, sehingga pilihannya ya Allah. Orang yang mengesahkan Allah itu maksudnya apa sih? Pilihannya Allah, dia hanya memilih Allah. Apa memilih Allah itu? Dia akan menyerahkan pilihannya terserah Allah. Dia paham Allah sang pencipta pastilah akan memberikan yang terbaik kepada ciptaannya. Itu tuh seperti itu. Sekarang pun ditanya, Tuhanmu esa, maksudnya apa sih mengesahkan Tuhan? Ayo gimana coba? Ya, Tuhan jadi pilihan. Setelah Tuhan jadi pilihan, apapun yang Tuhan pilih, itulah yang jadi pilihanku. Apapun yang akan Allah berikan, itulah yang akan kita terima. Qala rahimahullahu ta'ala antal mu'annisu. Wahai Tuhanku, engkau adalah zat yang memberikan kenyamanan bagi mereka, lahum, bagi mereka. Ay mudkhilus surur, yang mendatangkan rasa senang ala qulubihim, terhadap hati mereka para kekasih itu, bitajallika, oleh karena tajalimu. Tajali itu Allahnya betul-betul nyata di situ. Jadi ma'allah, bersama Allah itu bukan bersama namanya, bukan bersama sifatnya, bersama Allahnya. Ya. Saya ketika saya mengatakan saya bersama Ali, ya bukan bersama nama Ali, ya orangnya. Kalau namanya sih namanya sok kamu bawa kartu nama temanmu. Ketika kamu ditanya kamu dengan siapa, sendirian. Apa kamu jawab bersama kartu namanya Ali? Dia malah nggak jelas urusan. Tapi ketika kau mengatakan itu aku bersama Ali, ya berarti betul kau bersama Ali, bersama orangnya, bukan bersama namanya. Ini namanya betul-betul tajalli. Nah, kenyamanan, kedamaian, rasa damai di dalam hati para kekasih itu tidak lain oleh karena dia betul-betul merasakan kebersamaannya dengan Allah, dengan Tuhannya. Haitsu au hasyathumul awalim,
allati kanu ya'lafunaha wa tata'allaqu qulubuhum biha. Sehingga tidak ada di sini sebetulnya haitsu sehingga dia tidak merasakan gelisah menghadapi awalim, menghadapi alam-alam itu, menghadapi apapun yang ada di sekelilingnya. Allati kanu ya'lafuna, yang mana awalim itu membiasakan diri. Ya, maksudnya awalim itu membiasakan diri dengan perilakunya. Ya, sekarang begini. Apa awalim itu? Min ashabin wa auladin wa amwalin wa ghairi dzalik. Anak, istrimu, temanmu, itu termasuk alam maksudnya. Bagian dari alam-alam semua. Ya. Itu semua dengan wataknya masing-masing. Anakmu wataknya apa? Ya termasuk mengancammu juga minta jajan. Istrimu, ya wataknya begitu. Temanmu, wataknya juga begitu. Semuanya akan menghadapimu dengan watak-wataknya. Kamu akan dihadapkan dengan sekelilingmu seperti itu. Bagaimana kamu tidak terancam? Ya wajar saja, apakah tanggal semono ancaman ada, ya itu wajar. Nah, mereka itu tidak ada ancaman, sebab sudah didahului oleh rasa kenyamanan, ya. Oleh karena ada cahaya Tuhan dalam hatinya. Orang yang terjadi kegelisahan itu, yaitu karena hatinya bergantung dengan alam, awalim itu, sekelilingnya itu, teman, kepemilikanmu, semuanya itu kamu akan terjadi kegelisahan. Fa inna man hasalalahu adna syai'in, siapapun yang sudah min syuhudil haqqi, dia sudah mendapatkan bagian kecil dari melihat Tuhan, baru kecil, baru kelipnya saja seperti obat nyamuk. Tapi itu syuhudul haq, tapi itu penglihatanmu kepada Allah sekalipun saklip, seperti obat nyamuk itu ibaratkan. Wa tawaddudihi, dan mendapatkan rasa apa ya? Ya manja lah. Kamu punya rasa manja dengan Tuhan. Lam yastawkhish li syai'in, pastilah kamu tidak akan terpengaruh kegelisahan oleh sesuatu dari semua itu mendalik. Bal yaghibu anhu, bahkan sebaliknya, semua yang mempengaruhimu untuk gelisah itu pergi. Tak ubahnya gelap ketika terang itu dinyalakan, gelapnya pergi. Idza jal haq wa zahaqal batil. Walam yasta'nas bi syai'in minhu, dan kamu akhirnya tidak akan berharap mendapatkan kenyamanan dari siapapun, atas apapun. Bal yadfarru anhu biqalbihi, yang terjadi malah lari, ditawari oleh orang, ditawari ini lari, nggak mau. Cukup kenyamananku dari Allah, sini kamu biar nyaman, nggak mau. Anak kecil saja, dia didatangi oleh seorang laki-laki dewasa. Nah, sini, ayo ikut om yuk, ini kasih permen, nggak mau, tidak nyaman. Tetap dia memilih ayahnya. Seperti itu. Mereka para kasih Allah seperti tetap memilih Allah. Ayahmu kan gak punya duit. Nah, ayo sama aku sama om saja nih, duitnya banyak. Tetap gak mau. Gak mau om. Om bukan ayah, gak mau, gak kenal. Tidak mau. Gak kamu, malah mene kabeh. Ke, mene, ke, mene, ke, mene.
Mereka lari, tidak mau. Biarkan yang berikan kenyamanan ini Engkau saja ya Allah. Wa antal ladzi hadaitahum, dan Engkaulah wahai Tuhanku yang memberikan petunjuk bagi mereka para kasih itu binurin minka, dengan cahaya darimu, hatta stabanat ay zuharat lahum awalim, sehingga nyata benar alam itu dalam pandangan mereka. Hak adalah hak, batil adalah tembelek ya tembelek, dodol ya dodol. Barang sini pada kabeh tembelek karo dodol. Enak tadi buru kabeh kin tembelek minggir. Kin dodol cukut. Saking terang. Aiturukul haqqi, yaitu jalan kebenaran, allati salakuha, yang mereka menempuhnya. Fa inna dhuhura dzalik la yakunu illa bihidayatin minka. Mereka bisa jelas penglihatannya antara hak dan hak, batil adalah batil, tidak lain kecuali adanya petunjuk hidayah darimu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.